Selamat bertemu kembali adik-adik sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema, yakni ajaran sosial gereja. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita mengawalinya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia, karena sebagai citra atau gambar-Mu sendiri. Namun dalam kehidupan di dunia ini, sering terjadi martabat manusia yang luhur itu diberlakukan tidak baik oleh sesama manusia yang lain. Pada pelajaran ini, kami akan belajar tentang ajaran sosial gereja yang mengajak kami untuk selalu menghargai martabat pribadi manusia dalam hidup dan karya kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekalian, sebelum kita melihat lebih jauh tentang ajaran sosial gereja, terlebih dahulu kita melihat tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kita mampu menjelaskan. Yang pertama, arti dan latar belakang ajaran sosial gereja. Kemudian yang kedua, kita mampu menjelaskan macam-macam ajaran sosial gereja. Kemudian yang ketiga, kita mampu menjelaskan pokok-pokok penting ajaran sosial gereja. Dan yang kedua, tujuan dari pembelajaran ini adalah kita mampu untuk menganalisis alasan ajaran sosial gereja kurang bergema dalam kehidupan nyata di Indonesia. Itulah adik-adik tujuan dari pembelajaran kita ini. Marilah kita mengikuti pembelajaran ini dengan baik dari awal sampai akhir agar kita bisa mencapai tujuan dari pembelajaran kita ini. Yang berikut kita melihat apa itu ajaran sosial gereja. Adik-adik sekalian, ajaran sosial gereja atau sering disingkat ASG adalah ajaran mengenai hak-hak dan kewajiban berbagai anggota masyarakat dalam hubungannya dengan kebaikan bersama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Ajaran sosial gereja merupakan tanggapan gereja terhadap fenomena atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia dalam bentuk himbauan, kritik atau dukungan. Dengan kata lain, ajaran sosial gereja merupakan bentuk keprihatinan gereja terhadap dunia dan umat manusia dalam wujud dokumen yang perlu disosialisasikan. Karena masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia beragam, bervariasi, dan ini dipengaruhi oleh semangat dan kebutuhan zaman. Tanggapan gereja juga bervariasi sesuai dengan isu sosial yang muncul. Jadi, ASG atau ajaran sosial gereja itu adalah bentuk keprihatinan gereja terhadap dunia dan manusia dalam bentuk imbauan, dalam bentuk kritik atau dukungan. Itulah adik-adik yang dimaksudkan dengan ajaran sosial gereja. Yang berikut kita melihat latar belakang lahirnya ajaran sosial gereja. Adik sekalian, ajaran sosial gereja dalam dunia modern berawal pada tahun 1891 ketika Paus Leo ke-13 dalam ensikliknya Rerum Novarum dengan tegas menentang kondisi-kondisi yang tidak manusiawi yang menjadi situasi buruh dalam masyarakat industri. Dalam ensiklik itu, Paus menyatakan 3 faktor kunci yang mendasari kehidupan ekonomi, yaitu buruh, modal, dan negara. Jadi lahirnya ajaran sosial gereja itu adalah karena keprihatinan gereja terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia, terutama berkaitan dengan kebahagiaan, kegembiraan hidup manusia dalam hidupnya sehari-hari, dalam hidup bermasyarakat. Yang berikut kita melihat tujuan dari ajaran sosial gereja atau sering disingkat ASG. Tujuan dari ajaran sosial gereja adalah menghadirkan kepada manusia rencana Allah bagi realitas duniawi dan menerangi serta membimbing manusia dalam membangun dunia seturut rencana Allah. Artinya bahwa ajaran sosial gereja itu hendak menghadirkan kepada manusia bagaimana rencana Allah itu terhadap manusia dan supaya manusia itu dibimbing dan diterangi agar manusia membangun dunia itu seturut dengan rencana Allah.
Ajaran sosial gereja menjadi pedoman, menjadi pendorong, menjadi bekal bagi orang Katolik dalam ikut serta menciptakan dunia kerja dan berbagai relasi yang terhormat, masyarakat sejahtera, bersahabat, dan bermartabat. Dengan ASG, dengan ajaran sosial gereja, diharapkan umat menjadi rasul awam yang tangguh dan berkembang di tengah kehidupan yang lebih nyata. Itulah adik-adik tujuan dari ajaran sosial gereja. Sekarang kita melihat macam-macam ajaran sosial gereja. Yang pertama kita lihat Rerum Novarum atau kondisi kerja yang ditulis oleh Paus Leo ke-13 pada tahun 1891. Rerum Novarum berisi tanggapan Gereja Katolik Roma pada situasi kerja kaum buruh di negara-negara yang mengalami revolusi industri. Ensiklik ini fokus perhatiannya pada keprihatinan akan kondisi dan nasib para buruh. Saat itu buruh mengalami nasib yang sungguh buruk, jatuh dalam kemiskinan. Mereka mendapat upah dan perlakuan yang tidak adil. Inti perjuangan gereja saat itu adalah melawan ketidakadilan terhadap martabat manusia, terutama berkaitan dengan hak buruh, hak milik pribadi, hak memperoleh kesejahteraan, dan hak membentuk serikat. Yang berikut, ensiklik Quadragesimo Anno atau tahun ke-40 yang ditulis oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1931. Ensiklik ini ditulis untuk memperingati 40 tahun ensiklik Rerum Novarum. Isi ensiklik ini adalah tanggapan Gereja Katolik Roma pada depresi ekonomi yang dialami oleh dunia. Maksud ASG ini adalah merekonstruksi tatanan sosial, khususnya ekonomi. ASG ini menekankan sebuah terminologi, yakni subsidiaris, yaitu apa yang dapat dikerjakan oleh tingkat bawah, otoritas di atasnya tidak perlu terlibat. ASG ini memperjuangkan soal hak milik pribadi dan bersama, modal dan kerja, prinsip bagi hasil yang adil, upah yang adil, demi pemulihan ekonomi masyarakat. Yang berikut, Mater et Magistra atau Ibu dan Pengajaran yang ditulis oleh Paus Yohanes ke-23 pada tahun 1961. Isinya adalah upaya Gereja Katolik Roma untuk mendampingi negara-negara berkembang yang masih mengalami kesulitan pangan. Ensiklik ini hadir oleh keprihatinan gereja akan getirnya hidup manusia di mana jurang antara orang kaya dan orang miskin sangat hebat, termasuk negara kaya dan negara miskin. Pada pihak lain, ada perlombaan senjata nuklir. Yang berikut, ensiklik Pacem in Terris atau Damai di Bumi yang ditulis oleh Paus Yohanes ke-23 pada tahun 1963. Isi dari ensiklik ini adalah tanggapan Gereja Katolik Roma pada ancaman perang nuklir. Kemudian himbauan untuk menciptakan perdamaian dan upaya mewujudkan masyarakat yang memperhatikan hak-hak asasi dan kewajiban manusia untuk secara aktif ambil bagian di dalam membangun kebaikan bersama untuk semua orang. Ensiklik ini menyerukan dihentikannya perang dan perlombaan senjata. Kemudian pentingnya memperkokoh hubungan internasional lewat lembaga, yaitu PBB. Ensiklik ini memperjuangkan dunia yang penuh dengan kedamaian agar manusia boleh hidup bahagia dan sejahtera. Yang berikut, Gaudium et Spes atau kegembiraan dan harapan. Ensiklik ini dihasilkan oleh Konsili Vatikan kedua pada tahun 1965. Isinya adalah upaya Gereja Katolik Roma untuk semakin terbuka pada perkembangan dunia. Jadi gereja berusaha untuk membuka diri terhadap dunia. Konsili Vatikan kedua sangat prihatin pada hubungan gereja dan dunia modern. Konsili Vatikan kedua menjadi cikal bakal gereja membuka diri pada dunia dan perkembangannya. Konsili Vatikan kedua menegaskan bahwa gereja prihatin dan peduli pada apa yang dialami oleh dunia. Ini adalah sebuah pembaharuan sikap dari gereja. Gereja menyadari bahwa gereja itu harus merasakan, harus mengalami juga apa yang dialami oleh dunia saat itu, dan gereja harus terlibat untuk mencari jalan keluar. Gereja harus bisa mencari apa yang menjadi penyebab dari masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh manusia saat itu. Yang berikut, Populorum Progressio atau kemajuan bangsa-bangsa yang ditulis oleh Paus Paulus ke-6 pada tahun 1967. Dokumen ini berisi himbauan Gereja Katolik Roma untuk
pengembangan masyarakat dan perdamaian dunia. Ensiklik ini melihat bahwa perkembangan dunia itu berkaitan dengan ekonomi, teknologi, dan budaya. Dan melalui ensiklik ini, gereja menghendaki agar negara-negara maju membantu negara-negara yang sedang berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Negara berkembang memiliki kesulitan dalam banyak hal. Karena itu negara-negara maju meski hadir untuk membantu negara-negara berkembang memenuhi beberapa hal yang belum dapat dipenuhi oleh negara-negara berkembang tersebut. Organisasi dunia yang dapat membantu negara berkembang perlu merespon apa yang dialami oleh negara berkembang pada saat itu. Yang berikut, Octogesima Adveniens atau tahun ke-80. Ensiklik ini ditulis oleh Paus ke-6 pada tahun 1971. Isi ensiklik ini berkisar tanggapan Gereja Katolik Roma perihal gejala urbanisasi yang menciptakan banyak masalah-masalah sosial baru seperti kemiskinan. Kemiskinan dilihat sebagai sebuah akibat dari urbanisasi. Selain itu, juga ada kelompok yang terpinggirkan karena urbanisasi ini, yakni orang tua, orang cacat, dan masyarakat di pinggiran kota. Gereja hadir dan menyuarakan keadilan, terutama mencari solusi atas masalah akibat urbanisasi tersebut. Yang berikut, Convenientes ex Universo, berhimpun dari seluruh dunia. Ensiklik ini dihasilkan oleh Sinode Uskup Sedunia pada tahun 1971. Dokumen ini lebih dikenal dengan nama Justitia in Mundo, atau dalam bahasa Inggrisnya Justice in the World. Isinya merupakan pernyataan gereja bahwa keadilan merupakan bagian penting dari kehidupan orang beriman. Gereja menyadari bahwa keadilan itu adalah sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia, terutama orang beriman. Gereja berjuang untuk melahirkan keadilan dalam tata dunia, karena keadilan bagi manusia adalah salah satu misi dalam pewartaan Yesus Kristus. Maka gereja sebagai pengikut Kristus harus melanjutkan misi yang sudah dilaksanakan oleh Yesus Kristus ini. Misi gereja dan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Gereja berjuang agar keadilan benar-benar menyata bagi manusia dalam kehidupannya setiap hari. Yang berikut kita melihat Evangelii Nunciandi atau evangelisasi di dunia modern yang ditulis oleh Paus ke-6 pada tahun 1975. Ensiklik ini berisi himbauan Gereja Katolik Roma untuk menghubungkan evangelisasi dan pembebasan maupun kemajuan manusia yang berlangsung di semua level komunitas manusia. Gereja mengharapkan agar pewartaan kabar gembira Tuhan Yesus harus membawa pembebasan bagi manusia, karena pewartaan keselamatan itu sesungguhnya adalah pewartaan pembebasan. Oleh karena itu, pewartaan harus mencakup atau memenuhi tiga hal ini. Yang pertama, pewartaan itu harus menyentuh hati umat. Ketika hati umat tersentuh, maka umat akan dapat membaharui dirinya. Maka agar bisa pewartaan itu menyentuh hati umat dan membaharui hati umat, maka pewartaan itu harus menggunakan metode-metode yang efektif. Jadi ada tiga hal yang harus dipenuhi dalam pewartaan. Yang pertama, harus menyentuh hati umat. Yang kedua, harus dapat membaharui umat. Dan harus dengan metode-metode yang efektif. Yang berikut kita melihat ensiklik yang ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II, yang sekarang sudah menjadi Santo Yohanes Paulus II. Paus Yohanes Paulus II menulis beberapa ensiklik. Yang pertama, Redemptor Hominis, atau dikenal dengan Sang Penebus Manusia. Dokumen ini membahas tentang martabat manusia, terutama berkaitan dengan HAM. Kemudian perkembangan teknologi modern, berkaitan dengan penjualan senjata ilegal dan pengembangan senjata pemusnahan massal yang membahayakan umat manusia. Ensiklik ini menyerukan gereja untuk berperan aktif
untuk menyelamatkan manusia dari konsekuensi kemajuan dunia modern, karena gereja diutus untuk menyelamatkan manusia dalam kehidupan yang konkret. Jadi Paus Yohanes Paulus II menghendaki agar gereja itu sungguh terlibat di dalam menyelamatkan manusia dari konsekuensi perkembangan dunia saat itu. Kemudian yang kedua, laborem exercens atau kerja manusia, juga ditulis pada tahun 1979. Ensiklik ini berbicara tentang kerja manusia. Bagi Paus Yohanes Paulus II, kerja yang dilakukan oleh manusia harus meningkatkan martabatnya. Artinya, manusia itu harus ditempatkan lebih tinggi dari modal atau dari keuntungan dari pekerjaan itu. Ya. Jadi ketika kita bekerja, hendaknya manusia itu ditempatkan lebih tinggi dari pekerjaan itu sendiri. Ya. Dari modal atau dari keuntungan yang hendak kita capai. Manusia itu harus ditempatkan lebih tinggi dari pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, solicitudo rei socialis atau keprihatinan sosial. Ensiklik ini ditulis pada tahun 1987. Ensiklik ini berbicara tentang keprihatinan gereja akan jurang kemiskinan antara orang kaya dan miskin. Selain kemiskinan, juga terjadi pertentangan ideologis antara Barat dan Timur yang berakibat pada hilangnya solidaritas kepada kaum miskin. Hal ini membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kemudian yang terakhir, Centesimus Annus atau tahun ke-100 yang ditulis pada tahun 1991. Ensiklik ini lahir untuk memperingati 100 tahun Rerum Novarum. Isinya kurang lebih sama dengan Rerum Novarum. Dan hal khusus yang dilihat oleh ensiklik ini adalah bagaimana harta benda itu harus diperuntukkan bagi semua orang, bukan untuk segelintir orang saja. Yang berikut kita melihat dokumen The Participation of Catholics in Political Life. Dokumen ini dikeluarkan oleh Kongregasi Suci untuk Ajaran Iman. Dokumen ini merupakan garis bawah pentingnya partisipasi umat Katolik pada kehidupan politik. Umat Katolik tidak boleh pasif. Tantangan perkembangan dan kemajuan demikian besar. Umat Katolik diminta memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk berpartisipasi memajukan kehidupan bersama dalam soal-soal politik. Politik bukanlah lapangan kotor, melainkan lapangan kehidupan yang harus ditata dengan baik. Hal ini harus dilakukan karena kehidupan manusia saat ini, terutama tentang kesejahteraan, pembangunan, itu ditentukan oleh realitas dan politik. Maka Kongregasi Suci untuk Ajaran Iman mengharapkan agar orang-orang Katolik itu melibatkan diri secara aktif dalam kehidupan politik. Yang berikut kita lihat Caritas in Veritate atau kasih dalam kebenaran yang ditulis oleh Paus Benediktus ke-16 pada tahun 2009. Ensiklik ini berbicara tentang perkembangan integral manusia dalam kasih dan kebenaran. Ensiklik ini mengharapkan gereja untuk menjadi saksi Kristus dalam mewartakan kasih dan kebenaran kepada manusia. Dengan mewartakan kasih dan kebenaran, gereja telah menjadi saksi Kristus yang wafat dan bangkit dalam kehidupan duniawi. Kasih mendorong manusia untuk rendah hati, dan kasih mendorong manusia untuk terlibat, aktif memperjuangkan keadilan dan perdamaian di dunia ini. Yang berikut kita lihat ensiklik-ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus, Paus yang memimpin gereja Katolik sekarang ini. Yang pertama, ensiklik Lumen Fidei atau Terang Iman yang dikeluarkan oleh
Paus Fransiskus pada tahun 2013. Ensiklik ini adalah ensiklik pertama yang ditulis oleh Paus Fransiskus. Ensiklik ini berbicara tentang inti iman Kristiani secara teoritis dan implikasinya dalam kehidupan nyata. Dokumen ini dimaksudkan untuk semua umat beriman yang ingin mendalami imannya, tetapi juga bagi mereka yang secara langsung melibatkan diri dalam pengajaran iman Katolik dan dalam upaya-upaya untuk terus-menerus dan melestarikan. Dari ensiklik ini ditulis untuk semua orang Katolik, semua orang yang beriman Katolik, terutama untuk orang-orang yang terlibat dalam pengajaran iman Katolik dan dalam upaya-upaya untuk terus-menerus mewartakan dan melestarikan iman Katolik tersebut. Yang kedua, ensiklik Laudato Si atau Puji Bagimu yang ditulis tahun 2015. Ensiklik ini berisi pandangan dan seruan Paus Fransiskus tentang pentingnya mengatasi perubahan iklim dan melindungi lingkungan hidup. Bahwa kerusakan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan sebagai sebuah tanda kecil dari adanya krisis etika, krisis budaya, dan krisis spiritual modernitas dalam diri manusia. Untuk itu dibutuhkan pengorbanan dan revolusi budaya di seluruh dunia pada seluruh manusia di dunia. Paus Fransiskus menyebutkan inti ajaran Katolik adalah menekankan kepedulian terhadap makhluk ciptaan Tuhan dan kaum miskin. Paus berpesan agar pemerintah dan manusia harus terlibat dengan sungguh-sungguh dalam mengatasi perubahan iklim dan melindungi lingkungan hidup di mana manusia berpijak. Kemudian yang ketiga, Fratelli Tutti, semua saudara, yang ditulis pada tahun 2020. Ensiklik ini dilihat sebagai ensiklik sosial yang mempromosikan aspirasi universal menuju persaudaraan dan persahabatan sosial. Ensiklik ini dimulai dengan sebuah penekanan bahwa semua kita adalah bagian dari sebuah keluarga manusia, anak dari satu pencipta, berada dalam perahu yang sama, dan karenanya kita harus menyadari bahwa dunia yang terglobalisasi dan saling berhubungan ini hanya bisa diselamatkan oleh kerjasama kita semua. Karena sangat dibutuhkan cinta, keterbukaan, dialog antara golongan, perjumpaan persaudaraan, dan persahabatan, politik yang baik untuk melahirkan kedamaian. Jadi, menurut ensiklik Fratelli Tutti ini, bahwa semua orang di dunia itu adalah satu keluarga manusia. Dan dunia itu bisa utuh, bisa menjadi tempat yang baik untuk kehidupan manusia, maka dibutuhkan cinta, dibutuhkan keterbukaan, dibutuhkan dialog antara golongan, dibutuhkan perjumpaan, persaudaraan, dan persahabatan, dibutuhkan politik yang baik, agar kedamaian itu betul-betul menyata dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang kita melihat beberapa tema pokok ajaran sosial gereja. Yang pertama, kesucian hidup manusia dan martabat manusia. Adik-adik sekalian, kesucian hidup manusia dan martabat manusia harus dijunjung tinggi melebihi benda-benda dan harus dijaga sejak dikandung ibunya. Ini prinsip dasar ajaran gereja. Gereja melawan serangan terhadap kehidupan manusia seperti aborsi, eutanasia, hukuman mati, pembasmian suku bangsa, siksaan, pembunuhan rakyat sipil, rasisme, diskriminasi, dan sebagainya. Gereja tidak anti perang, tetapi anti perang yang tidak adil. Hukuman mati hanya boleh demi menjaga kehidupan bangsa. Itu pun jikalau tidak tersedia jalan lain yang tidak membunuh. Kalau tersedia, negara harus mengusahakannya demi kesucian dan martabat hidup manusia. Yang kedua,
panggilan untuk membentuk keluarga Allah di tengah masyarakat. Panggilan untuk membentuk keluarga Allah di tengah masyarakat yang melibatkan semua warga. Hal ini sesuai dengan pesan dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Manusia menjadi baik dan makin sempurna kalau berdua dan bergabung. Membentuk keluarga, lalu membentuk negara, lalu membentuk keluarga Allah. Baik buruknya lembaga keluarga, masyarakat, negara, dinilai dari sumbangannya kepada kehidupan dan martabat pribadi manusia. Gereja menolak dua ekstrim. Yang pertama, ekstrim individualistis, dan yang kedua, ekstrim sosial. Gereja melihat bahwa hak tiap orang untuk ambil bagian dalam hidup bermasyarakat harus dijunjung tinggi. Gereja mendorong prinsip subsidiaris, artinya hal-hal yang bisa ditangani oleh warga negara tidak boleh ditangani oleh negara. Negara hanya wajib membantu. Yang ketiga, hak asasi manusia selalu berdasar pada dan demi martabat pribadi manusia. Adik-adik sekalian, batas hak asasi manusia memang kewajiban asasi manusia. Hak asasi paling besar yaitu hak hidup, hak mencapai kepenuhan hidup, dan hak atas keperluan hidup. Hidup yang dimaksud adalah hidup bermartabat. Hak keperluan hidup antara lain pekerjaan, jaminan kesehatan, pendidikan, rumah, berkeluarga, kebebasan beragama, dan hak milik. Kebebasan beragama itu berarti bebas berhubungan dengan Tuhan yang membebaskan, bukan yang memperbudak. Kebebasan hati nurani, kebebasan mengungkapkan isi hati dan keagamaan. Kemudian yang terakhir, hak milik atau harta. Ini bukan tanpa batas. Batasnya adalah kebersamaan. Tidak boleh disalahgunakan. Harta tidak boleh ditimbun secara tidak adil. Yang keempat, selalu mendahulukan orang miskin. Orang-orang kecil yang tanpa pembela, juga anak-anak dalam kandungan, anak-anak cacat, orang jompo, orang-orang dalam sakratul maut, dan sebagainya harus menjadi orang-orang yang didahulukan dalam pelayanan kita sebagai orang-orang Katolik. Ukuran martabat suatu bangsa adalah perlakuannya terhadap orang-orang yang semacam itu. Menolong orang miskin dari kocek sendiri, atau menolong orang miskin dari saku sendiri. Bersikap hormat kepada mereka, mendoakan mereka, membentuk tim advokasi hukum untuk mereka, dan sebagainya. Yang kelima, nilai luhur pekerjaan. Salah satu keperluan hidup yang menjadi hak asasi manusia adalah pekerjaan. Pada awalnya manusia dipanggil Tuhan untuk bersama, bekerja mengolah bumi dan mengenyam hasilnya bersama. Inilah dua realitas dasar dunia. Kalau dua hal tersebut terjamin, maka damai sejahtera pun akan terjamin. Pekerjaan adalah kunci penyelesaian masalah sosial. Manusia yang tidak bekerja itu bukan manusia. Karena bekerja, manusia jadi manusia. Pekerjaan adalah dasar kemerdekaan. Tanpa punya pekerjaan pribadi, manusia jadi budak majikan. Kerjasama bukan hanya bekerja bersama, tetapi tanggung jawab bersama. Aku bekerja untuk kamu, dan kamu untuk aku. Sumbangan majikan kepada masyarakat berupa jasa atau produk dan pekerjaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Hak buruh, selain hak atas pekerjaan yang aman dan produktif, juga upah yang pantas, yang adil, untuk menghidupi keluarga. Dan juga hak-hak untuk membentuk serikat buruh, untuk melindungi kepentingan buruh. Kewajiban buruh adalah bekerja sepenuh hati dengan setia, memenuhi jam kerja sesuai upah yang pantas per hari. Sikap buruh adalah menghormati majikan dan sesama buruh, anti kekerasan, menerima keadaan,
dan anti-diskriminasi, serta takwa. Yang keenam, solidaritas atau setia kawan. Ini adalah keutamaan Kristiani. Asalnya dari kasih Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang saling mengasihi dengan menanamkan kasihnya dan semangat keluarga Allah dalam hati setiap orang. Jika demikian, maka setiap orang punya semangat menyangkal diri dan semangat altruistis atau hidup untuk orang lain. Tujuan akhirnya adalah membentuk keluarga Allah di tengah masyarakat dan di surga. Sikap yang menonjol adalah penjaga sesama, penolong orang sengsara, menjadi tempat singgah bagi orang asing, pendidikan anak-anaknya, mencukupi kebutuhannya, dan sebagainya. Di sini dituntut juga sikap mengampuni dan mau berdamai dengan musuh. Secara internasional, gereja meminta pengurangan hutang negara miskin. Di masyarakat, umat Allah memelopori perubahan struktur masyarakat. Dan tema yang terakhir adalah memelihara ciptaan Allah. Keadilan Kristiani berlaku di sini, baik di antara manusia maupun terhadap makhluk lain. Manusia harus tampil sebagai pemelihara setia alam ciptaan, bukan pengeruk alam. Alam adalah jaminan sosial sekarang dan masa depan anak cucu. Korban pertama paling parah dari pengerukan alam adalah orang miskin. Mereka jadi alat keruk murah. Hanya di alam yang telah rusak itu saja mereka boleh tinggal. Umat Kristiani harus dididik memelihara lingkungan dan menolong orang miskin. Itulah adik-adik beberapa tema pokok ajaran sosial gereja. Yang berikut kita melihat alasan ajaran sosial gereja kurang bergema di Indonesia. Adik sekalian, ajaran sosial gereja dinilai kurang bergema di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Gereja Katolik Indonesia lebih mengarah ke ibadat saja daripada gerakan-gerakan yang bersifat sosial. Memang ada gerakan-gerakan yang bersifat sosial yang muncul di tengah masyarakat. Tapi itu bukan kegiatan-kegiatan yang utama. Itu bukan gerakan-gerakan utama. Gerakan sosialnya lebih pada gerakan-gerakan sosial karitatif, yakni membantu orang miskin, mencari pekerjaan bagi penganggur, dan lain-lain. Demikian juga orang-orang yang datang ke gereja itu adalah orang-orang yang sudah puas secara kebutuhan pribadinya dengan kegiatan ibadat, atau orang-orang yang sudah senang karena sudah membantu orang-orang yang sengsara. Gereja Katolik Indonesia belum terlibat dalam kegiatan-kegiatan mencari akar masalah atau penyebab adanya pengemis, adanya penganggur, karena hal-hal ini belum dilihat sebagai hal-hal yang berkaitan dengan iman. Ajaran sosial gereja itu mengajak kita untuk tidak saja kasihan dengan korban, tetapi harus mencari sebab mengapa ada korban. Siapa sangka penyebabnya adalah orang-orang yang mengaku diri Katolik. Demikianlah adik pembahasan materi kita pada kesempatan ini berkaitan dengan ajaran sosial gereja. Kiranya materi ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian untuk hari ini, terutama untuk kehidupan kalian di hari-hari yang akan datang. Marilah kita menutup pertemuan kita pada kesempatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas bimbingan-Mu selama kegiatan kami ini. Semoga dengan pembelajaran ini, pada masa yang akan datang, oleh berkat-Mu, kami mampu membangun masyarakat yang sehat, yang tampak dalam pengakuan terhadap martabat manusia, kesejahteraan bersama, dan solidaritas sebagai sesama ciptaan. Kami sampaikan doa ini kepada-Mu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.